ini pernah datangnya sahabat itu, ya. Diriwayatkan nama sahabat itu adalah yang rojul ini adalah Bilal bin Al-Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desoya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Harry Plus ditantang untuk membahas tentang konser-konser yang ada di Arab Saudi. Ya sudah saya bahas. Dan konser-konser itu terjadi bukan di Mekah, Madinah, tetapi ada di Jeddah, di kota-kota halal lainnya, ya, bukan di kota haram seperti Mekah, Madinah. No. Dan mereka menganggap ketika ada suatu seperti itu, yang disalahkan itu Wahabi. Yang disalahkan penduduk Mekah, Madinah, ulama-ulama Mekah, Madinah. Kesontoloyoan inilah yang ingin saya bahas di video ini. Joget-joget di Arab Saudi, ya. Yang disalahkan adalah orang-orang Wahabi. Nah, terus siapa yang mau disalahkan? Orang-orang NU. Ini maksudnya Harry Plus ini, yang joget orang-orang Saudi, yang salah harus orang NU juga. Orang NU. Kemudian yang disalahkan ulama-ulama Wahabi. Lah terus siapa yang disalahkan? Ulama-ulama Aswaja, ulama-ulama NU yang disalahkan. Tuh gimana nanti Saudi tuh joget-joget semua ini? Gimana ini ulama-ulama NU ini? Ini kesunduluan yang benar-benar berlapis teman-teman. Ya ribuan lapisannya. Berapa lapis? Ratusan. Nah, kemudian kok ada di Jeddah yang disalahkan ada ulama Aswaja, Bos. Gimana? Di sana ada joget-joget, di Saudi sudah ada joget-joget, berarti ada ulama yang menghalalkan, kan begitu? Ada ulama Wahabi yang menghalalkan. Kalau nggak ada yang menghalalkan, maka kerajaan tentu saja melarang, Bos, acara joget-joget, konser-konser, kan gitu. Di ibu kota sana. Terus, tapi itu ya, yang joget-joget bukan di Mekah dan Madinah. Emang orang Indonesia yang jogetnya di Mekah dan Madinah. Kan Anda menyalahkan joget-joget di Indonesia. Kenapa disalahkan? Kan yang di Indonesia nggak joget di Mekah dan Madinah. Otaknya ya, Bos. Otaknya di Sontoloyo. Begitu kayaknya, Bos ya. Ini pembukanya sudah kayak gini. Iya, sebenarnya kami emang nggak level reaksi Harry Plus ini ya, nyari hiburan aja, Bos ya. Ya kan, karena dia pion kan. Ya, karena di belakang Harry Plus ini teman-teman ada ustadz alim yang sanad keilmuannya berguru ke Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah ini lebih mulia, yang mana kemuliaan Ibnu Taimiyah ini adalah lebih mulia daripada para sahabat Nabi. Ya, kalian yang tetap mengikuti Harry Plus memuji-muji, ya silahkan lah ya, daftar antrian tiket kalian tuh dalam jurang dalam jurang kesontoloyoan. Oke, dia akan reaksi siapa teman-teman ya? Oke. Syarif, tandanya ini. Apa namanya? Sayyid? Oh ini. Terus Habib begini. Di Indonesia. Dia mengolok-olok istilah Sayyid Syarif. Kan yang memberikan istilah Sayyid Syarif itu kan Nabi, Pras. Kenapa Anda di sini mengolok-olok hadis Nabi? Kan begitu. Iya, Mas. Kan memang panggilan Sayyid dan Syarif ini memang ada hadisnya. Kenapa sekarang giliran ada orang yang manggil Sayyid dan Syarif untuk cucu Nabi? Kenapa Anda di sini protes begitu loh, Bos? Oke, dua sudah ya. Dua. Kita di sini cuma ngitung-ngitung aja teman-teman ya. Oke. Olehkan ke penjara. Begitu bunyi hadisnya. Jadi tidak ada satupun di antara para ustadz salafi yang mengharamkan ziarah, dengan tanda kutip ziarah yang dimaksud adalah untuk mendoa. Tidak ada satupun ustadz salafi yang mengharamkan ziarah kubur. Ya, sekarang. Dulu karena mengharamkan. Ya, sekarang karena mereka tidak bisa membantah hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Oh, iya. Setelah ditampilkan hadis itu, mereka mau mencari-cari celah tentang kedhaifan hadis itu nggak ketemu, maka mereka menyerah ya. Iya. Kalau awal-awal mereka sesuai dengan pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab, bahasanya ziarah kubur itu haram, nggak boleh, apapun alasannya gitu, Bos. Kalian yang benci kepada Ustaz Yazid Jawas, silahkan dikaji video ini. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini.
Malah yastajibu nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul, mereka minta. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu dia setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai. Siapa yang melakukan pertama kali? Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan. Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali. Laknatullah alaihim. Oke, Bras. Di sini kami sudah ngaji, Bras ya. Sama ini, Bas, sama Pak Yai Jawas, Bras ya. Sudah. Dan yang kami dapatkan adalah tidak ada, hanya kebohongan-kebohongan saja, Bras ya. Oke. Anda selalu kami tag, masa iya Kak Anda nggak ada di notifnya? Oke, terserah lah ya, nggak perlu ditanggapi lah ya video kami. Nanti takut viewernya Anda itu sadar. jangan tanggapi video kami, nanti viewer Anda sadar nantinya ya. Sudah, biarin aja viewer Anda dan Anda juga tetap berada di dalam kegelapan kebodohan itu, Bras ya, dan kebohongannya. Oke, sekarang kita tanggapi. Ada 3 poin di sini ya, Pak jawab dulu ya. Poin pertama itu, Bos. Tidak ada kuburan keramat dan barokah, Bos ya. Iya. Apa keramat itu? Keramat yaitu karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Jadi setiap kuburan orang mulia itu namanya kuburan karomah, kuburan mulia. Karena apa? Di dalamnya ada orang yang mulia yang disemayamkan. Makanya nggak ada kuburan keramat, itu mustahil. Karomah itu artinya mulia. Kemudian kuburan barokah. Apa barokah itu? Barokah adalah ziyadatun fil khair, tambahnya sesuatu di dalam kebaikan. Kan begitu. Ketika orang datang berziarah, apakah itu buruk atau baik? Pasti baik, Bos ya. Baik dalam segala hal. Baik dalam berdagang di sekitar, bisa menghidupi keluarganya, mendapatkan rezeki, Bos ya. Baik barokah untuk segala lapisan masyarakat yang terkait dengan makam tersebut, Bos ya. Oke, itu yang pertama. Berarti karomah itu dibawa orang Jawa menjadi keramat. Keramat kan begitu, artinya kan karomah ya kan. Tiba-tiba beliau amnesia tentang arti karomah dan barokah ini, Bos ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi tentang mayit tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab. Oh iya. Nah, di sini juga Pak jawab tiba-tiba amnesia tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, kan begitu, Bos ya. Walakin la tash'urun, kan begitu. Amnesia tiba-tiba pada ayat itu Pak Yai Jawa sini, Bos ya. Janganlah kalian berkata atau mengira bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah itu mati. Padahal mereka masih hidup dan diberi rezeki. Jadi kalau sudah hidup ya pasti mendengar lah. Di mana ada orang hidup nggak bisa mendengar, Bos ya? Iya, Bos. Namanya orang hidup ya bisa mendengar, bisa menjawab. Kalau mengabulkan ya nggak bisa, kan begitu, Bos ya. Kalau mengabulkan nggak bisa, kalau menjawab dan mendengar bisa, ya kan. Jangan amnesia. Oke, yang ketiga, Bos, tadi, Bos, apa, Bos? Terkait tawasul. Tidak ada sahabat sama sekali yang datang ke makam Nabi. Tidak ada. Ini Pak Jawa sudah mulai error ya. Dia sudah mulai mengaku bahwasanya beliau ini sudah hidup di zamannya selama beliau ini sudah mengaku hidup selama 1500 tahun, Bos ya. Dia nggak meninggal-meninggoy. Baru kemarin dia meninggoy, ya kan? Waktu dia itu sebenarnya sahabat, teman-teman, ya, Bos ya. Iya, sudah tahu di zaman sahabat pernah yang pergi ke makamnya Kanjeng Nabi. Soalnya Pak Jawa sini adalah sahabat yang menyamar. Dia sahabat Nabi yang menyamar. Kemudian ketika beliau hidup di zaman Nabi itu, Pak Jawa sini membelah diri.
kayak Ibnu Taimiyah gitu, mengirim santri-santri jinnya, membelah diri menjadi 1000. Masing-masing kloningan ini diutus Pak Yazid Jawas untuk mengikuti Nabi kemanapun dan jangan sampai kehilangan sabda Nabi satu kata pun. Kemudian kloningan yang lain ini disuruh mengikuti semua sahabat untuk mengikuti sahabat apa kegiatannya dan apa perkataannya. Nah, sehingga sekarang Pak Yazid Jawas sudah berani mengatakan bahwasanya tidak ada sahabat yang melakukan hal itu, yaitu ziarah dan meminta tawasul ke makam Nabi. Tidak ada. Oke, coba kita buktikan. Kalau memang tidak ada, berarti saya percaya Pak Yazid Jawas umurnya 1500 tahun. Iya, Bang. Tapi kalau ada, berarti khurafat ini. Oh. Ya, khurafat. Khurafat. Tahayul. Tahayul Ya kan? kembali ke situ. TBC. Oke, kita cari. Oke, pada bangga. Nih ya. Tawassulus sahabah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-Baihaqi aidan bi isnadin sahihin an Malik ad-Dar. Wa kana khazina Umar qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala ita Umar fa aqarrahu minni assalamu akhbaruhu annahum yasqun. Itu ya, enggak usah kami bacakan semua. Soalnya intinya kan di sini membahas tentang tawasul, datangnya sahabat, bos ya. Rojulun ini pernah datangnya sahabat itu, ya. Diriwayatkan nama sahabat itu adalah yang rojul ini adalah Bilal bin Al Haris, bos ya. Nama sahabat yang datang tadi, rojulun yang disebutkan itu. Ada ini Pak. Dan sahabat Umar tidak menegur. Tidak boleh, salah. Begitu bos. Ini satu Pak ya, satu. Kemudian hal kana sahabatu ya'tuna qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sahabat-sahabat Nabi pernah datang ke makam Nabi? Makamnya Nabi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala wa fil Muwatta min riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi annahu kana yani Umar yaqafu ala qabrin Nabi fa yusalli ala Nabi wa ala Abi Bakrin wa Umar. Loh, ada. Ternyata Ibnu Umar pernah tuh datang ke kuburan makamnya Nabi. Kemudian datang juga ke makamnya Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Masa yang mau dibacakan? Enggak usah bos ya. Aduh. Ini ya. Wa huwa fil Muwatta. Kitab Qasri Salati fi Safar. Malik an Abdullah bos. An Malik an Abdullah bin Dinar ra'aitu Ibnu Umar yaqafu ala qabrin Nabi fa yusalli ala Nabi wa ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Oh, sudahlah. Ini semuanya menerangkan hal itu teman-teman ya. Sebenarnya selain ini juga banyak bos ya. Termasuk salah satu sahabat yang meminta izin masuk kepada kamarnya Sayyidah Aisyah, bos ya. Di kamar Sayyidah Aisyah ngapain ya? Ke makam Nabi, bertawasul berdoa di situ. Kan makam Nabi di kamarnya Sayyidah Aisyah, bos ya. Kemudian ada itu Marwan itu, bos ya, yang menegur nggak boleh. Ini makanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya mazhab Wahabi ini bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang tawasul ini, tapi madhabnya Marwan. Mungkin itu obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.